Nama saya Apisapi Training Room dengan NIM 18.10.611.281. Saya dari Hukum Humaniter A, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan membahas konflik Indonesia, Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif hukum humaniter internasional. Dan saya mengambil judul sengketa bersenjata antara organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam perspektif hukum humaniter. Yang akan saya bahas adalah yang pertama latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada analisis, dan yang terakhir ada penutup, kesimpulan, dan saran. Yang pertama latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi dari persoalan hukum ini? Organisasi Papua Merdeka. Pertama kali organisasi Papua Merdeka atau yang disebut dengan OPM didirikan pada tahun 1965 yang bertujuan untuk menyelesaikan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat pada saat ini di Indonesia. Sebelumnya dikenal dengan sebutan Irian Jaya dan memisahkan diri dari Indonesia. Awal mulanya, OPM merupakan gerakan spiritual bawah tanah tanpa adanya kekerasan, namun sekarang dikritik keras oleh publik dikarenakan aksi bersenjata yang sudah dilakukan dan menimbulkan korban jiwa. Menurut Yakobus F. Dumupa dalam bukunya yang berjudul Berburu Keadilan di Papua, penanaman rasa anti-Indonesia yang dilakukan oleh Belanda mulai terlihat efeknya pada rakyat Irian tepat pada akhir kekuasaan Belanda di wilayah Papua. Terjadinya unjuk rasa anti-Indonesia mulai terlihat pada saat tanggal 1 Desember 1962. Pada saat itu, para pengunjuk rasa telah menyebarkan pamflet serta membawa bendera bintang kejora milik Papua Barat. Sebelum terjadi unjuk rasa ini, sudah dilakukannya rapat yang diselenggarakan Dewan New Guinea. Melalui sejarah yang diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rakyat Irian sudah dikendalikan secara tidak langsung oleh bangsa Belanda selama beberapa abad. Belanda selain wilayah Papua, di Nusantara seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa juga memiliki keinginan yang sama untuk mementingkan wilayahnya masing-masing agar dapat terus bertahan dari penjajahan para bangsa Eropa dan Jepang. OPM dalam pendefinisiannya ialah pemberontak terhadap negara atau pemerintah yang sah dan masih berhubungan dengan KUHP pasal 108 dengan pidana ancamannya 15-20 tahun penjara. Menurut Undang-Undang Hukum Indonesia, OPM sudah dapat dikatakan sebagai organisasi yang dilarang beredar sebagai organisasi yang dilarang beredar di Indonesia dikarenakan memiliki ideologi
untuk membersihkan diri dari Indonesia sebagaimana tertera pada pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar. Namun yang menjadi masalahnya dalam penerapan hukum tersebut hanya dapat diberlakukan bagi individu walaupun terdapat penyebutan tentang istilah makar, separatis, ataupun pemberontak. Yang lain hanya dengan OPM, merupakan suatu organisasi yang dilakukan dengan bersama namun tidak bisa disebutkan sebagai kumpulan orang perorangan seperti begal. Selanjutnya, menurut Muldoko, bila penyebutan kelompok bersenjata masih sebatas kelompok kriminal, maka sama saja dengan kelompok kriminal di Tanah Abang. Maka dari itu hal tersebut perlu dilakukan agar pasukan TNI bisa berada di garis depan mempas kelompok yang kembali telaskan prajurit. OPM merupakan organisasi yang tidak bergantung pada individu tertentu dan menyangkut semua anggota yang bergabung ke dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan dilakukan organisasi ini berjalan kembali pada saat ini dan sudah terjadi suatu serangan terhadap anggota TNI, Polri, maupun warga sipil yang tinggal di wilayah yang berperang. Yang kedua, rumusan masalah. Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan, saya sebagai penulis dan pemateri akan meneliti lebih dalam mengenai sengketa bersenjata antara organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam perspektif hukum humaniter. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana hukum humaniter mengatur pada sengketa bersenjata yang terjadi dalam negeri. Yang kedua, bagaimana sih prospek penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata TNI dengan organisasi Papua Merdeka? Analisisnya. Selanjutnya saya akan menganalisis dari apa dan yang saya sudah rumuskan masalahnya. Bagaimana hukum humaniter mengatur pada sengketa bersenjata yang terjadi di dalam negeri. Yang kedua, bagaimana prospek penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata TNI dengan organisasi Papua Merdeka. Nah, sebelum untuk menganalisa, saya di sini sebagai penulis sekaligus dengan pemateri, jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan analisis ini. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah atau isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konsep. Pendekatan konseptual adalah pendekatan berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas dari bagaimana hukum humaniter mengatur pada sengketa bersenjata yang terjadi di dalam negeri. Hukum humaniter dalam ruang lingkupnya mengatur tentang bagaimana tata cara berperang maupun perlindungan sipil pada saat perang baik yang terjadi dalam skala internasional maupun non-internasional. Hal ini sudah diatur dalam Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag.
Yang perbedaannya, Konvensi Den Haag dengan Konvensi Jenewa ialah Konvensi Den Haag mengatur tentang bagaimana cara maupun alat berperang serta sudah dibuatnya batasan di dalam hukum internasional pada saat terjadinya permusuhan harus dilakukan dengan pengumuman secara resmi kepada masyarakat dunia. Sedangkan Konvensi Jenewa ialah mengatur tentang bagaimana perlindungan terhadap korban perang yang terjadi dalam permusuhan tersebut. Aturan mengenai penerapan konflik bersenjata non-internasional ini terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Dalam pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun pada pasal 3 Konvensi Jenewa tersebut tidak memiliki pengertian jelas mengenai apa yang dimaksud dengan non-internasional armed conflict tersebut, sehingga hal ini menimbulkan penafsiran yang sangat luas. Secara faktual, terdapat beberapa konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan setiap warga negara peserta untuk menghormati peraturan dasar mengenai kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Dengan diterapkannya hal tersebut, maka pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang konservatif, dari peraturan hak asasi manusia sehingga memiliki batasan minimum yang harus dipenuhi berdasarkan asas kemanusiaan. Meskipun tidak ada definisi baku secara yuridis tentang non-international armed conflict, kita dapat berpedoman pada komentari atau komentar Konvensi Jenewa. Komentar ini merupakan hasil ringkasan dan hasil-hasil persidangan dan pendapat para ahli yang terjadi pada saat pembentukan konferensi diplomatik yang menghasilkan Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Selanjutnya, ketentuan yang disebut pada pasal 1 ayat 1 Protokol Tambahan 2 tahun 1977 di atas dapat diibaratkan sebagai definisi dari istilah non-international armed conflict atau bisa disebut juga sengketa bersenjata non-internasional. Maka dari itu, ketentuan pada Protokol Tambahan 2 tahun 1977 dapat diterapkan jika syarat-syarat yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 tersebut terpenuhi, yakni yang pertama, sengketa yang ada terjadi di wilayah publik pihak peserta agung. Yang kedua, sudah terjadi peperangan antara angkatan perang negara yang bersangkutan dengan kekuatan bersenjata pemberontak. Yang ketiga, kekuatan bersenjata pemberontak berada di bawah komandan yang bertanggung jawab. Yang keempat, telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut sehingga kemungkinan mereka melaksanakan operasi militer secara lanjut. Ya, dan yang terakhir, dapat menerapkan aturan hukum humaniter yang terdapat pada Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Jika dilihat dari ketentuan yang sudah disebutkan, suatu sengketa bersenjata non-internasional yang terjadi antara pemerintah de jure dalam suatu negara yang memiliki kekuatan militer terorganisir yang berada di bawah komandonya melawan kelompok belligerent yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional dan dapat dikategorikan sebagai salah satu subjek hukum militer disebut pemberontak. Selanjutnya,
Jika Indonesia mengerahkan dan menggunakan personel angkatan senjata untuk melawan OPM, maka hukum humaniter internasional harus diberlakukan. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara hukum humaniter dapat diberlakukan jika sejak awal OPM bukanlah belligerent? Nah, di sini saya akan membahas rumusan masalah saya yang kedua, yaitu prospek penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata TNI dengan organisasi Papua Merdeka. Nah, OPM telah memenuhi beberapa kriteria atau syarat untuk menjadi pemberontak. Akan tetapi, belum bisa disebut sebagai subjek hukum internasional. Syarat pertama yang harus dilihat ialah OPM dipimpin oleh seorang komandan Terenius Ranger SE atau disebut SE, sekaligus ketua umum dari organisasi yang bertanggung jawab penuh atas tindakan dari anggota. Selain menjadi ketua umum organisasi, OPM juga memiliki panglima perang bernama Goliath Tabuni yang bertanggung jawab ketika melakukan operasi pemberontakannya dengan Indonesia, dalam hal ini yaitu TNI, Tentara Negara Indonesia, atau pihak asing yang masuk ke dalam wilayah Papua Barat. Nah, OPM telah memiliki tanda pengenal yang jelas untuk menunjukkan identitas personelnya, ditandai dengan pembentukan Komite Nasional oleh Belanda pada tanggal 19 Oktober 1961 yang beranggotakan 21 orang. Komite Nasional ini memiliki tugas untuk merencanakan pembentukan suatu negara Papua yang merdeka, serta dilengkapi dengan 70 putra Papua Barat yang berpendidikan, dan berhasil untuk melahirkan manifesto yang berisi, "Hai Tanahku Papua." Burung mambruk yang menjadi lambang di seragam setiap anggota OPM, dan dengan semboyan One People One Soul, dengan hasil tersebut menghendaki wilayah Papua Barat atau Irian Jaya menjadi negara bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Wilayah kekuasaan OPM juga sudah cukup luas mencakup wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Syarat ketiga yang harus dipenuhi yaitu dengan latar belakang perjuangan baik dalam politik maupun militer untuk mendukung adanya gerakan perjuangan kemerdekaan. Dalam hal ini, OPM melakukan pemberontakan secara fisik yang bergerak di bawah tanah atau dengan cara sembunyi menggunakan senjata untuk melakukan penyerangan terhadap pos TNI serta para pendatang yang menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa. Pada syarat yang keempat, pemberontakan yang dijalankan oleh OPM dan juga upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya sudah menyebar dan mengarah kepada peperangan antara dua pihak yang harus diselesaikan dengan segera. Konflik bersenjata yang terjadi antara OPM dan TNI ini sudah harus diterapkan aturan-aturan perang karena kegiatan dilakukan oleh OPM telah mencapai titik keberhasilan saat mereka dapat menduduki secara efektif dan membentuk otoritas secara de facto di wilayah Papua yang sebelumnya sudah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi pemberlakuan hukum humaniter tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakannya suatu perang itu sendiri. Dengan analisis yang sudah dituliskan saya dan saya jelaskan, saya beranggapan pada syarat-syarat pemberontakan yang dijelaskan pada Konvensi dan Hak 1907, OPM belum memenuhi semua syarat untuk menjadi belligerent, seperti tidak ada membedakan penduduk sipil sebagai suatu kebiasaan hukum perang, serta menyatakan diri secara terbuka membawa senjata dalam setiap operasi pemberontakannya.
Sehingga dengan hal ini kualifikasi suatu kaum pemberontak bagi OPM hanya insurgen dikarenakan sampai saat ini OPM secara de facto belum mencapai keteraturan sebagai suatu organisasi yang tersusun dalam melakukan suatu perlawanan dan juga secara de facto secara de jure belum terlihat sebagai gerakan yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Maka dari itu, kedudukan insurgen juga belum disisa diakui sebagai pribadi internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dan yang terakhir, penutup dari saya yang merupakan kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya dari apa yang telah saya jelaskan dan telah saya jabarkan. Organisasi apapun merdeka dalam perspektif subjek hukum internasional, OPM tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional, maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi dan Hak 4 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Penerapan yang dilakukan untuk masalah pemberontakan ini sudah diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang sengketa bersenjata non-internasional yang berbunyi dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung. Dimaksudkan dalam hal ini yaitu tentang peperangan yang terjadi dalam suatu negara berkekuasaan yang sah dan berdaulat. Namun, dalam pengertiannya tentang sengketa bersenjata tidak bersifat internasional seperti apa yang masuk ke dalam kriteria dan syarat suatu kejadian dan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian yang dimaksudkan dalam bunyi tersebut. Dalam hal ini, menjelaskan tentang bagaimana kriteria suatu subjek hukum internasional yang merupakan pemberontak atau yang bisa disebut belligerent dalam penerapannya. Lalu saran dari saya kepada pemerintah untuk dilakukannya suatu pemberontakan, untuk dilakukan suatu peredaman pada kaum berontak, untuk tumbuh dan berkembang dalam hubungan internasional, serta tujuan dari kaum pemberontak yang ingin memerdekakan wilayah yang ingin dikuasainya. Diperlakukan suatu rezim hukum internasional yang dapat memperjelas kriteria kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional karena sampai saat ini kaum pemberontak hanya dilihat dari kebutuhan politis saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.